Yuk. Yuk. Ya, selamat malam rekan-rekan semua ya. Selamat datang di acara yang luar biasa, The Success Mindset. Mindset ya. Seperti biasa di hari Selasa jam setengah 8 malam ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menunggu kita hari ini. Thank you sekali. Hari ini kita akan belajar banyak ya. Nanti kita akan belajar satu buku yang luar biasa. Nah, oh ya biasanya kita ditemani dengan Mas Denny, salah satu teman saya host yang luar biasa ya. Kali ini eh, saya akan bersama saya Andi ya, host, bolehlah kalau kita bilang host magang. Ya sudah lama nggak ketemu teman-teman di acara Motivation Crack ya. Semoga kita akan selalu semakin luar biasa termotivasi melalui acara-acara di Motivation Crack. Salah satunya dengan The Success Mindset. Oke ya, saya jadi pengen bikin pantun nih buat rekan-rekan semua. Oke, selamat datang nih buat teman-teman. Wah, ini udah banyak nih teman-teman trainer, mahasiswa, profesional nih, ada banyak banget nih. Thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Oke, saya ada pantun buat teman-teman nih. Pergi ke Bali dari Papua. Jangan lupa lihat sunset. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, selamat datang di The Success Mindset. Iya. Yeah. Oke Mantap. ya, seperti biasa. Ya, hari ini saya akan ditemani ya. Ini sudah tidak asing lagi ya. Salah satu trainer motivator yang luar biasa ya, yang sudah Yes. menghasilkan salah satu karya presentation power ya. Ya, tidak lain tidak bukan adalah Pak Pusta Heri Kurnia. Halo. Halo Bro Andi ya. Ya, Lama nggak ini ketemu nih. ya, biasa dulu pertama kali ada Motivation Crack ya. Saya masih ingat zaman-zaman dulu, tapi sekarang ada Mas Dini juga luar biasa juga ya, ambience-nya ya. Yes. Yes, ya semoga tapi kemarin Mas ini bilang, Mas Adi tolong bantu dong gantikan dulu. Oh, siap siap ya, karena mungkin katanya denger-dengar dia mau nikah. Ya pasti mau lah ya. Oke, semoga acaranya nanti lancar. Oke oke, ya thank you Pak Pusta ya. Jadi kita akan bahas bahas satu buku yang luar biasa ya, Pak Pusta ya. Ya. Ya kita akan bahas buku Awaken the Giant Within. Ya, Hmm. Awaken the Giant Within, membangunkan raksasa. Oh, raksasa yang mana ini ya? Ya, ini salah satu buku karya Anthony Robbins yang pasti saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua sudah pernah minimal ngelihat dulu. Pasti sudah pernah ya. Masalah ngebaca itu memang suatu perjuangan biasanya buat beberapa orang ya. Karena bukunya luar biasa tebal. Boleh dikasih lihat Pak Pusta bukunya? Nah, ini nih bukunya nih. Oh, itu dari depan. Nah, loh dari samping luar biasa tebal sekali. Mungkin bisa sampai 500 halaman ya, Pak Pusta ya. Yes. Jadi hari ini kita akan bahas lesson learn dari buku tersebut ya. Ini kita dibantu banget sama Pak Pusta. Dari buku yang setebal itu kita bisa dapat manfaatnya langsung nih. Kalau baca langsung juga pasti kita dapat banyak manfaat juga Yes. ya. Betul. Pasti ya. Oke. So, nah itu terkait tentang Awaken the Giant Within nih. Pak Pusta nih. Yes. Ini maksudnya seperti apa nih? Awaken the Giant. Maksudnya seperti apa kira-kira? Ya. Thank you Bro Andi ya. Ini bahas buku yang luar biasa, Awaken the Giant Within. Ya, ini buku yang bagus banget. Saya sendiri menyelesaikan ini waktu dulu kerja, butuh waktu setahun untuk benar-benar bisa sampai selesai ya buku ini, karena di tengah kesibukan segala macam baca buku yang lain, akhirnya buku ini selesai, benar-benar selesai. Saya hitung-hitung kurang lebih setahun. Tapi di sini di buku ini ya, ini menguatkan keyakinan saya bahwa yang pertama, Tuhan itu memberi potensi yang luar biasa dalam diri setiap orang gitu ya. Buktinya ketika proses kita dilahirkan, proses kejadian kita ya, kita bersaing dengan jutaan, ratusan juta kompetitor, hanya ada satu sel yang bisa diterima, dan satu sel itu yang berhasil. Nah, itu adalah Anda dan saya masing-masing. Artinya satu ini the best of the best, core of the core. Ini yang paling top. Nah, artinya Tuhan beri potensi luar biasa ke diri satu sel ini, dan itu adalah saya. Tapi seringkali dengan prosesnya, kedahsyatan itu, hal-hal yang luar biasa itu seringkali tertidur dan tidak digunakan. Jadi buku ini membahas supaya pertama kita menyadari bahwa you have power within you. You have giant within you. Kamu punya kekuatan, punya energi, punya raksasa dalam diri kamu yang kamu bisa bangkitkan untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Jadi giant itu
bicara soal raksasa, Bro Andi. Ya, raksasa bukan secara fisik, tapi ini adalah analogi untuk potensi yang ada di diri kita, yang seringkali kita lupa atau bahkan kita nggak sadar bahwa kita punya. Ya, jadi ada raksasa dalam diri Anda. You have it within you. Awaken artinya membangkitkan. Ya, kalau kita lebih paham tentang diri kita, tentunya kita bisa nemukan raksasa itu, ya. Kalau kita bisa temukan, kita bisa bangkitkan, kita bisa gunakan itu supaya kita meraih kehidupan yang lebih luar biasa. Itu, Bro. Jadi awaken the giant within ini membahas bagaimana kita menyadari kekuatan diri kita dan menggunakannya untuk kesuksesan kita atau meraih kebahagiaan dalam hidup. Gitu, Bro. Oke, ya memang berarti kalau bisa dibilang buku Awaken the Giant Within ini berbicara tentang perubahan ya. Bagaimana kita membangunkan potensi dalam diri kita. Yes. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yes. Bagaimana nih caranya supaya kita terkait perubahan tadi? Nah, berarti kan bagaimana mungkin dibahas di dalam buku itu, bagaimana kita sih bisa membangunkan giant di dalam diri kita ini? Bagaimana kita bisa membangunkan potensi-potensi kita yang ternyata besar ya? Itu kira-kira bagaimana caranya nih kira-kira Mas Putra? Oke, ya. Buku ini memang bicara soal perubahan ya, mengubah diri kita dari sekarang menjadi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya, di buku ini dibahas ada sebenarnya banyak cara untuk membangkitkan diri kita. Ya, salah satunya kalau kita lihat power yang ada di sini adalah power tentang emotion. Banyak orang pintar, banyak orang luar biasa, punya resource yang luar biasa. Orang tuanya mungkin mampu, lingkungannya bagus, tapi dia nggak mampu manage emosinya. Ya, ketika dia ditolak atau dia gagal, dia ngedrop atau dia mundur, dia menyalahkan situasi sehingga dia salah ngambil keputusan dalam kehidupannya dan endingnya nggak bagus. Jadi salah satu power yang bisa di-manage diajarkan di bukunya adalah power of emotion. Gitu. Tapi bagaimana sih caranya melakukan perubahan? Dikatakan ada 3 cara nih, Bro Andi. 3 langkah, 3 step untuk melakukan perubahan, Bro. 3 langkah ya? Yes. Betul. Yang pertama itu naikkan standar kamu. Jadi kita harus naikin standar. Ya ibaratnya harus set goals-nya jangan yang biasa-biasa. Ya minggu lalu kita bicara soal berpikir dan berjiwa besar. Naikkan standar ini kurang lebih bicara hal yang sama. Kita harus berani berpikir besar. Ya nyasarnya setinggi mungkin di angkasa gitu kan. Jadi bukan yang biasa-biasa. Naikin standar kita. Atau hal yang simple yang biasanya kita bangun jam 7, naikin standar, oke. Lebih awal, bangun jam 6, itu juga naikin standar. Yang biasanya bangun jam 6, naikin lagi standarnya, bangun jam 5 misalnya. Itu naikin standar juga. Jadi yang pertama naikin standar. Yang kedua, ubah keyakinan yang membatasin. Aduh, emang bisa ya? Biasanya bangun jam 7, bangun jam 5. Nah, itu keyakinan nih, mental blocknya. Aduh, aku paling nggak bisa tuh bangun pagi. Nah, itu keyakinan, itu harus diubah. Ya, program dirinya diubah. Begitu program dirinya diubah, kalau orang lain bisa, aku juga bisa dong. Yang ketiga strateginya. Strategi ya, keyakinan aja kadang-kadang nggak bisa cukup, karena harus strategi di lapangan. Strategi itu apa? Action, tindakan spesifik, ya urut-urutannya, patternnya, pola yang kita lakukan supaya bisa berhasil. Gimana supaya strategi bisa bangun jam 5? Oh, berarti tidurnya harus lebih awal. Yang biasanya tidur jam 11, tarik jam 9, gitu kan. Oh, berarti saya harus nyalain alarm. Oh, saya harus ngomong ke pasangan saya untuk bangunin. Saya janji sama orang lain, jadi ubah strategi. Jadi gimana melakukan perubahan 3 hal ini? Naikin standar, ubah keyakinan yang membatasi, mental blocknya itu kita ubah. Dan yang ketiga, mengubah strategi, Bro. Ini 3 cara sederhana yang bisa kita lakukan. Oke, jadi ada 3 tadi. Pertama, naikin standar. Yes. Yang kedua, kita ubah keyakinan kita. Dan yang ketiga, strategi ya, terkait dengan strategi. Contohnya gini, waktu dulu saya kuliah, ya ini kan banyak teman mahasiswa, teman dosen, teman trainer, profesional, atau pekerja yang sedang mau kuliah, ya ini saya cerita dulu waktu saya kuliah, saya ingat sekali, ada satu mata kuliah, dosennya itu agak sulit ngasih nilai, Bro, karena dia standarnya cukup tinggi. Saya lupa mata kuliahnya apa, tapi dosennya standar cukup tinggi. Itu. Tapi ketika saya ambil mata kuliah itu, wah, teman-teman mahasiswa udah pada, mata kuliahnya agak berat, dosennya sulit, gimana ya dapat nilainya. Tapi saya secara intuisi menggunakan jurus ini ternyata. Pertama, naikin standar. Jadi waktu itu saya bilang, saya nggak mau dapat nilai B. Saya nggak, apalagi nilai C, nggak mau ya. Saya nggak mau standar itu. Saya naikin standarnya. C, B,
Ya buat teman-teman yang sering nonton ya, teman-teman tahu bahwa dulu saya nilainya jelek-jelek banget. Tapi saat itu standar saya harus A. Untuk mata kuliah ini, saya harus dapat nilai A. Jadi saya naikin standar, bro. Gitu kan. Begitu saya naikin standar, yang kedua, pasti muncul di pikiran, mana bisa. Dosennya pelit nilai lo, mata kuliahnya rumit lo. Itu mulai muncul loh di sini tuh. Tapi saya langsung mengubah keyakinan itu. Dosen pelit nilai nih. Terus aku bilang, dosen bukan pelit nilai. Dosen pengen mahasiswa yang terbaik mendapatkan nilai yang tepat. Ya, dosen pengen mahasiswa yang terbaik mendapatkan nilai yang tepat. Itu saya ulang, oke, dosen ini dia pasti akan ngasih nilai yang tepat ke mahasiswa yang benar-benar berusaha. Mata kuliahnya sulit loh, rumit loh. Yang ada yang sulit kalau kita tahu caranya. Kalau saya bisa pelajari, saya bisa dapat referensi yang tepat, saya pasti bisa. Jadi keyakinan itu yang membatasi saya buang jauh-jauh, saya ganti dengan keyakinan baru. Kalau saya berusaha keras dan tepat, dosen ini pasti ngasih nilai yang tepat juga. Kalau saya bisa cari sumber yang bagus, saya pasti bisa memahami mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, ubah strategi. Nggak cuma positive thinking saja. Yang saya lakukan waktu itu beli bukunya, kayak apa sih bukunya saya beli, saya pinjam di perpustakaan ya, jadi gratisan aja kan mahasiswa nggak banyak ke perpustakaan terus baca. Setiap kali mau ada sesi kuliahnya saya udah tahu dulu, nanti mata pertemuan ini bahas ini, saya ke perpus udah baca minimal saya tahu sedikit. Jadi pas dosen ngomong, saya udah gampang nangkepnya gitu ya. Kemudian strategi yang ketiga, saya hadir lebih awal. Supaya apa? Supaya setidaknya kita bisa ngobrol dikit dengan dosen dan pulang terakhir. Begitu selesai, datangin dosen terus nanya, Pak, untuk yang ini tadi seperti begini-begini menurut Bapak gimana? Sehingga pemahaman kita lebih banyak, lebih dalam, plus dosen jadi ingat kita. Ya, jadi naikin standarnya, ubah keyakinan, ubah strategi, dan ternyata endingnya benar, Bro Andi. Jadi semua mahasiswa di kelas saya waktu itu ya, hanya satu orang yang dapat A. Siapa itu? Teman saya. Enggak. Oh, saya kira Mas Pustanya ini. Enggak ya, yang dapat A saya waktu itu hanya satu orang dari semua mahasiswa untuk mata kuliah yang ini, dan itu amazing, luar biasa. Oke, ini dengan 3 cara yang tadi ya, yang apa dengan tadi menaikkan standar, ubah keyakinan itu tadi ya. Yes, sebenarnya ini jurus ini powerful untuk banyak hal, Bro Andi. Misalnya ya, aku pengen membuang bad habit, kebiasaan burukku. Ya, ini teman-teman pasti punya bad habit ya. Apapun itu ya, yang kebiasaan buruk, main game terlalu banyak, ngerokok misalnya Anda nggak suka, atau kebiasaan buruk lain, naikin standar. Yang tadinya kita suka, jadi saya nggak mau deh begini. Ubah keyakinan, pasti ada mental block yang mana bisa, yang menghalangi kita, yang ngerem kita. Nah itu diubah, dilawan dengan memprogram keyakinan baru yang lebih mendukung. Kemudian bukan cuma di belief-nya, keyakinannya, tapi strategi di lapangannya. Apa yang kita lakukan itu juga diubah. Karena kalau kita mengubah mindset itu satu proses, yang kedua mengubah action-nya itu proses kedua, hasilnya akan mengikuti. Ya, oke. Ini luar biasa ya. Dengan tiga hal yang tadi kita sudah bisa mengeluarkan potensi ya. Cukup kalau tadi dengar dari cerita Mas Pusta, dari yang nilainya rata-rata menjadi nilainya yang paling luar biasa sendiri. Nah, itu bisa dibilang kalau satu-satunya itu, kalau mungkin banyak yang dapat A, oke lah. Mungkin bisa berarti dosennya baik. Nah, ini dosennya ngasih satu orang aja, berarti memang luar biasa ya. Jurus tadi bisa kita coba ya teman-teman ya. Nanti kita bisa praktekkan juga. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Yeah. Ada pertanyaan menarik. Kalau kadang-kadang kita kan pengen ya, pasti pengen lah melaksanakan tiga hal tadi lah ya. Kita naikkan standar, terus kita mengubah keyakinan, dan yang pasti strategi. Tapi balik lagi, kalau itu kan 3 hal tadi kan udah apa? Untuk melakukannya itu loh. Malesnya itu loh, itu kan biasanya agak susah. Nah ini gimana nih? Makanya supaya kita punya energi untuk melawan rasa malas kita, sehingga 3 hal tadi kita bisa lakukan, dan kita bisa keluarin potensi kita. Gimana nih, Mas Pusta? Yes, ini menarik nih ya. Kalau kita malas, gimana sih sebenarnya supaya dapat energinya itu loh, bahan bakarnya gitu ya, Bro ya? Yes. Ya, ini ada satu kisah menarik. Jadi ada seorang raja itu dia punya putri yang sangat cantik gitu.
Hmm. Dia pikir, oh ini putriku udah saatnya harus dapat jodoh nih gitu. Terus dia buat sayembara, dia undang semua raja, bangsawan, satria untuk datang. Akhirnya di hari H begitu datang, pak, wah, ayo kita mulai. Saya udah nggak sabar nih raja, karena putrinya cantik banget. Terus rajanya bilang, oke, semuanya bisa dapatkan putri saya menikah kalau Anda bisa menyelesaikan satu hal. Siapa yang paling cepat berenang melewati kolam di depan istana saya? Wih, Hmm. cuman balapan renang, gampang. Wah, semua satrianya siap. Wah, langsung mereka bergegas ke lokasi, udah mau nyebur, silakan. Begitu mau nyebur, ternyata mereka melihat di dalam kolam itu, ya, kolam besar itu ternyata banyak buayanya, Bu Andi. Banyak buayanya, terus mereka akhirnya, aduh, gak berani gimana gitu. Di tengah ketegangan itu, diam, tiba-tiba ada suara, ada yang berani masuk. Terus orang ini, satu orang ini dengan luar biasa dia berenang, wah, cepat banget, wah, buayanya ngejar dia terus berenang kencang sekali. Akhirnya dia sampai di ujung. Wah, begitu sampai di ujung, orang ini terengah-engah. Ternyata ini tukang kebun istana. Waduh, si rajanya, waduh, ini tukang kebun istana, tapi dia udah capek banget gitu. Terus dia bilang, rajanya bilang, wahai tukang kebun, kamu sudah berhasil, kamu bisa menikah dengan putri raja. Rajanya luar biasa. Terus dia bilang, apalagi yang kamu inginkan? Nah, tukang kebun ini masih, aduh, raja, saya bukannya mau menikah dengan putri raja. Saya cuma mau tahu siapa yang mendorong saya masuk ke kolam. Walah, jadi ternyata dia malah didorong ya. Ya, luar biasa. Pertanyaannya gini, Waduh. kalau nggak ada yang dorong, kira-kira mau nyemplung nggak? Kalau nggak ada yang dorong, iya pasti nggak. Dia pasti udah lihat buaya pasti udah takut juga. Yes, kalau nggak ada buaya, dia bisa ngebut nggak renangnya? Mungkin nggak juga, nggak mungkin bisa ya bisa nggak. Oh mungkin nggak karena dia tadi bilang saya nggak mau tahu yang pengen taunya yang nyeburin berarti kan nggak ada keinginan sebenarnya. Yes, ya, jadi kalau nggak didorong nggak nyemplung. Kalau nggak ada buaya, mungkin dia nggak mengeluarkan energi terbaiknya. Hmm. Atau bisa juga kalau nggak ada putri, mungkin dia juga ada orang yang pengennya dapat putrinya. Tapi kalau tadi konteks tadi dia nggak mau kena buaya. Gitu. Sama halnya dalam kehidupan kita, Bro Andi. Di buku ini ya dibahas ada dua kekuatan besar yang kalau bisa kita gunakan. Ya sekali lagi kalau teman-teman bisa menggunakan dua kekuatan besar ini, Anda bisa meraih apapun goals Anda. Apa tuh? Dua kekuatan apa itu yang bisa kita ini nih? Kekuatan pertama adalah, ini dua energi yang mendorong kita. Yang pertama adalah manusia itu punya dua hal. Yang pertama keinginan untuk mendapatkan kenikmatan. Oke. Mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mencapai sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keinginan untuk menghindari sangsara. Menghindari hal yang gak enak. Jadi satu sisi pengen mencapai sesuatu, satu sisi pengen menghindari sesuatu. Nah ini dua hal yang mendorong kita untuk bergerak. Ini bahan bakarnya nih. Ya sekali lagi teman-teman mahasiswa, dosen, trainer, profesional, pemilik bisnis, dua hal yang membuat Anda bergerak. Yang pertama mendapatkan sesuatu, yang kedua menghindari sesuatu. Anda pengen banget dapat apa dan Anda gak mau banget kena sengsara apa, itu pasti ngebut ya. Jadi semua yang teman-teman lakukan itu adalah usaha untuk menghindari sengsara dan merasakan nikmat. Betul nggak Bro Andi? Ya. Kalau betul, tadi ingat nih, saya cerita soal nilai A, apa sih yang mendorong? Nikmatnya apa? Kalau buat saya waktu itu nikmatnya ya, kalau buat saya nilai A sih biasa-biasa. Bukan artinya ini, tapi saya nggak kepengen dibilang, kamu hebat, bukan itu. Waktu itu saya benar-benar nggak pengen ya, karena kan kuliah saya sempat nggak berhasil. Saya nggak pengen kegagalan saya terulang. Saya nggak pengen mengecewakan orang tua. Saya nggak pengen apa-apa. Nah itu saya menghindari itu sehingga saya punya energi lebih. Mendingan saya capek-capek baca buku tebel waktu kuliah daripada nilai saya jelek. Balik lagi. Mendingan saya datang lebih awal daripada nanti ujungnya IP saya jelek dan orang tua saya nggak bangga dengan saya gitu. Jadi dua energi ini, menghindari sesuatu dan mendapatkan sesuatu.
Yes. Ya, antara mempertahankan apa yang kita punya dan benar-benar mendapatkan apa yang benar-benar diinginkan. Ya contoh lagi, balik lagi waktu itu ya bukan sekedar kuliah tapi waktu kerja saya punya satu hobi nih bro, Hmm. hobi yang saya senang banget yaitu hobi main musik, main gitar. Wah, Oke, mulai Jadi jago gitar ya. jadi saking senengnya itu setiap bangun tidur langsung yang dipegang gitar. Sehari bisa main gitar itu bisa berapa jam sendiri ya, sejam itu nggak kerasa kalau saya lagi Hmm. main gitar sendiri sejam 2 jam 3 jam itu nggak kerasa. Jadi waktunya luar biasa juga banyak gitu. Tapi ketika Hmm. masuk dunia profesional ternyata banyak yang harus saya kerjakan. Ya, nah saya harus milih nih apakah saya mau fokus menggunakan waktu untuk upgrade diri saya, untuk tingkatkan kualitas kinerja saya, yang ngejar goal Hmm. saya, atau menggunakan waktu itu untuk main musik. Dua hal ini ya saya bandingkan, akhirnya dua hal ini berbenturan. Saya pikir Mhm. oke, saya pengen mendapatkan goal saya sukses dalam berkarir, saya nggak mau karir saya gagal. Akhirnya ya udah, main game ini main musik ini saya tinggalkan gitu, berkurang dan akhirnya sekarang udah jarang banget. Waktu itu juga benar-benar nggak main musik ya demi meraih apa yang kita inginkan. Jadi jika kita menghubungkan kepedihan yang sangat besar, kalau kita menghubungkan gak enaknya dengan perilaku, perasaan, males, dengan atau apapun, kita akan melakukan apapun untuk menghindarinya. Daripada saya nilai saya jelek, orang tua kecewa, daripada saya nggak bisa capai goal, daripada ini mending saya nggak usah main gitar. Daripada saya mending nggak join bareng teman-teman main di mana gitu kan. Dan agar Hmm. perubahan bisa terjadi, kita perlu hubungkan sasarannya dengan perilaku lama kita. Kalau saya terus telat, berarti karir saya gagal. Kalau saya terus begini, anak saya kecewa. Kalau saya terus ngerokok misalkan, ya saya nggak bisa nabung. Ya kebiasaan lama dihubungkan dengan sengsaranya, kebiasaan baru dihubungkan dengan kesenangannya. Jadi pain and pleasure, nikmat dan sengsara, itu dua energi besar yang kalau teman-teman bisa kuasain, benar-benar kita bisa, nggak perlu motivator dari luar sebenarnya. Kalau kita benar-benar bisa menguasai dulu situ. Gitu Bro Andi. Yes. Ya, jadi dua yang penting kita tahu dulu nih mana ya apa kita mau arahnya adalah lari atau kita melihat melihat apa sengsaranya atau melihat happy-nya ya supaya kita punya Yes. motivasi yang luar biasa ya arahnya untuk tadi. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih Mas Pusta. Ya. Misalnya ini terkait tadi kalau dengar cerita Mas Pusta tadi kan kalau bisa dibilang the power of kepepet juga kali ya. Ya, The betul. power of kepepet gitu kan. Kepepet berarti itu mungkin termasuk lingkungan kan, lingkungan. Tapi gimana kalau kalau situasi lingkungan yang ada di sekitar kita tuh tidak mendukung kepepet-pepetnya kita, iya tapi maksudnya nggak mendukung. Nah itu gimana Nut? Jadi misalnya kayak oke kita sudah naikkan standar dan sebagainya tapi situasi tidak mendukung, itu kira-kira gimana? Oke, gimana kalau situasinya nggak mendukung? Hmm. Di bukunya Anthony Robbins, Awaken the Giant Within, dikatakan, ya ini kekuatan dari keputusan, power of decisions. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu dimulai dari sebuah keputusan. Betul nggak Bro Andi? Yes. Semua yang terjadi itu start dari satu keputusan. Oke, Bro Andi sekarang ada di sini, pasti kan keputusan oke deh, aku bantuin gitu ya. Betul. Saya dan tim Mindset Indonesia, tim Motivation Crack, setiap minggu hadir di hadapan teman-teman, itu karena kita udah putuskan, sudah putus, terus pokoknya harus, gitu. Yes. Ini the power of decision. Kalau dengan lingkungan apa hubungannya? Ya keputusan Anda, kalau bahasa Inggrisnya keren nih. Your decision, not your condition, that determine your destiny. Your decision, keputusan kamu, not your condition, bukan kondisi yang menentukan takdir ujungnya kita seperti apa, nasib kita endingnya bagaimana, gitu ya. Jadi keputusan kita terhadap lingkungan, ya sekali lagi kita nggak selalu bisa menentukan lingkungan kita seperti apa, tapi kita selalu bisa memutuskan bagaimana sikap kita terhadap lingkungan itu.
apakah sikap kita bagus atau enggak, gitu ya. Kalau tadi bicara soal lingkungan atau kondisi ya, coba Bro Andi, kira-kira kondisi apa saja yang bisa menghalangi orang atau lingkungan yang seperti apa atau hambatan apa saja yang bisa menghalangi orang untuk sukses? Misalnya, coba sebutin. Misal ya nggak didukung sama keluarga misal. Nggak didukung dengan keluarga, good. Terus? Ya. Kemudian misalnya banyak dibully. Banyak dibully, good. Terus? Ya. Kemudian ya nggak punya resource-nya, nggak punya, kalau kita pengen ini nggak punya resource-nya dan sebagainya. Nggak punya resource ya, nggak didukung keluarga, terus misalkan dibully, lingkungan yang mengganggu kita, nggak punya resource dan seterusnya. Banyak banget hal-hal yang menghalangi ya. Misalnya soal usia nih. Iya, usia. Usia. Aduh, aku nggak bisa berhasil. Saya terlalu muda untuk hal ini. Saya terlalu udah usia segini udah gak zamannya lagi, udah telat gitu kan ya. Itu untuk anak-anak muda. Jadi ada yang terlalu muda atau udah merasa terlambat. Kalau terlalu muda coba kita lihat ya. Pendiri Ruang Guru, Mark Zuckerberg, itu kan muda-muda, tapi mereka menginspirasi. Kalau yang usianya udah senior ya, ini udah seringkali dibahas bagaimana Colonel Sanders di usia 60-an. Itu baru mulai start lagi ya. Dia udah membangunnya udah lama, tapi dia mulai start lagi di usia itu untuk mendirikan Kentucky Fried Chicken yang seperti sekarang. Lingkungan, tadi bicara dibully. Ya, kalau orang dibully dan gagal, ternyata ada juga orang yang bukan cuma dibully ya, tapi mendapat kekerasan, bahkan cepat diperkosa dalam masa mudanya dan lingkungannya jelek, bisa sukses, yaitu Oprah Winfrey. Jadi bukan lingkungannya tapi keputusannya. Oprah Winfrey sekarang salah satu yang tersukses, wanita tersukses di dunia ya. Kemudian keterbatasan fisik. Bro Andi pernah dengar nama Stephen Hawking nggak? Stephen Hawking. Pernah dengar, pernah. Stephen Hawking itu dia kena satu penyakit namanya ALS. Kurang lebih gini, ALS itu ototnya dia itu secara perlahan semuanya turun sampai akhirnya mati otot tubuhnya. Gitu. Dan orang yang kena ALS itu diperkirakan usianya tinggal 4 atau 5 tahun lagi. Tapi Stephen Hawking itu dengan luar biasa, dengan semangatnya, dia bisa hidup bahkan 30 tahun sesudahnya. Gitu kan, dan dia bukan cuma sekedar hidup, dia menuangkan pikirannya, benar-benar nggak bisa ngomong. Nanti teman-teman silakan search di YouTube, di Google, Stephen Hawking, salah satu, dunia mengatakan dia orang terjenius sesudah Albert Einstein katanya di masa sekarang ya. Di posisinya yang nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa gerak sama sekali, karena otot-ototnya sudah mati gitu ya. Dia masih bisa menuangkan pikirannya dan akhirnya dia bisa menerbitkan lebih dari 14 buku terkait black hole, lubang hitam, teori tentang segala sesuatu, tulis buku Theory of Everything gitu. Jadi di tengah keterbatasan fisik ternyata bisa jadi sukses luar biasa. Jadi bukan lingkungannya, not your condition, but your decision. Ya, yang terpenting bukan di mana Anda memulainya, tapi keputusan yang Anda ambil tentang ujungnya nanti mau di mana. Yes. Sekali lagi, bukan di mana start Anda, tapi keputusan yang Anda ambil ujungnya mau di mana. Apa mau tetap di situ, atau lebih parah, atau lebih baik. Jadi ini bicara masalah keputusan. Jadi buatlah keputusan yang mengarahkan pada hidup yang kita inginkan, mengarahkan pada pencapaian goals, impian, kesuksesan yang Anda mau. Gitu. Jadi the power of decision, it's not your condition, it's your decision that determines your destiny. Keputusan Anda yang menentukan ujungnya seperti apa. Jadi putuskan yang terbaik. Gitu Bro Adi. Putuskan yang terbaik ya, itu keren banget. Ya, ini ternyata nggak terasa waktunya udah mau habisnya, tapi oke, ini thank you buat teman-teman yang sudah tetap stay sama kita ya, thank you. Yes. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Tadi kan ngobrolin tentang keputusan nih ya. Oke. So, untuk mengubah hidup kita ya. Jadi tadi dari Oprah Winfrey, Stephen Hawking juga. Ini keputusan seperti apa nih yang kira-kira kita semua itu perlu lakukan supaya hidup kita berubah? Keputusan seperti apa nih? Oke, ada 3 keputusan. Yang pertama keputusan tentang apa yang menjadi fokus kita. Berarti kan goals-nya nih.
begitu kita dilahirkan kan pilihannya banyak ya Bro Andi ya, pilihannya banyak gitu kan. Eh, mau jadi apa, mau mencapai apa, dan seterusnya. Jadi yang pertama keputusan tentang apa yang jadi fokus. Yang kedua keputusan tentang apa yang penting buat kehidupan kita. Yang ketiga keputusan tentang strategi. Jadi fokusnya apa yang penting dan strategi. Contoh misalnya ya, kalau di pekerjaan teman-teman pasti ngalamin, Anda udah kerja banyak, udah siapin segala sesuatu, tiba-tiba di H-1 atau di satu poin atasan Anda bilang, diganti aja semuanya. Waduh. Bayangin ya, kita udah siapin segala macam, tiba-tiba, atau misalkan kalau mahasiswa, minggu depan ujian ya, udah kita minggu depan. Ternyata besoknya dosen bilang, hari ini ujian, kuis. Wah. Gimana coba? Ya 3 hal keputusan. Pertama yang jadi fokus gitu. Kalau tadi yang masalah di pekerjaan, Anda udah nyiapin, tiba-tiba bos minta semuanya berubah, kadang kita emosi. Fokus Anda, fokusnya mau ke diri sendiri atau bantu perusahaan. Kita harus kembalikan fokus kita. Fokusnya kemana? Ke saya atau untuk bantu perusahaan. Tentunya kalau kita mau sukses, fokusnya juga harus memberi nilai tambah ke perusahaan. Ya, fokus ke perusahaan lebih besar untuk membantu itu, memberikan nilai lebih sehingga goals perusahaan bisa tercapai. Jadi ketika dimarahin, fokus saya di sini, saya hadir di perusahaan ini untuk memberikan nilai terbaik saya sehingga perusahaan bisa naik level, bisa lebih sukses. Jadi fokusnya apa? Yang kedua, apa yang penting? Begitu diminta berubah oleh atasan, lebih penting kita mengedepankan emosi diri atau lebih penting memberikan kinerja terbaik. Yang mana Bro Adi? Kinerja terbaik dong. Yes, fokusnya bantu perusahaan, yang penting adalah saya nanti dulu, yang penting kinerja terbaik. Jadi bukan fokus ke emosinya juga, tapi ke kinerjanya. Yang ketiga, strateginya. Begitu fokusnya jelas, yang penting udah jelas, keputusan tentang strateginya, mau biasa-biasa seperti sebelumnya, atau ada perubahan. Ya, baik dari sisi persepsi, dari sisi prosedur, ini sudah next step-nya. Next berikutnya, apakah ada koordinasi yang berbeda, saya upgrade diri supaya bisa menyesuaikan kalau tiba-tiba berubah, dan sebagainya. Jadi 3 keputusan ini, keputusan tentang fokusnya apa yang penting, dan strategi. Gitu. Kalau fokusnya udah benar, yang penting tapi strategi nggak diubah juga sulit. Gitu. Apalagi kalau keputusan tentang fokusnya nggak jelas, apa yang mau jadi fokus, nggak ngerti, ya kita akan mengalir aja dalam kehidupan ini. Jadi fokus sesuatu apa yang kita rasa penting dan tentang strategi. Oke ya, luar biasa, fokus, apa yang dirasa penting dan strategi ya. Ini tiga hal yang keputusan-keputusan itu yang akan bisa mengubah hidup kita ya menjadi lebih luar biasa. Oke, thank you ya. Ini pertanyaan jawaban tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini ya, teman-teman semua, rekan semua ya. Jadi hari ini kita dapat banyak manfaat dari buku Awaken the Giant Within, dan yang pasti untuk lebih lengkapnya silahkan, kalau ada yang belum punya beli, kalau ada yang punya tapi belum selesaikan ya. Ternyata terbukti buku setebal itu pun bisa selesai ya. Tadi Pak Peserta bisa menyelesaikannya, tapi saya yakin meskipun tebal aja pasti manfaatnya banyak sekali ya. Jadi pastikan untuk baca buku tersebut ya. Oke, sekali lagi thank you Mas Pusta sharingnya hari ini. Jadi kita banyak banget dapat manfaat ya. Semoga kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Yes, yang sudah join 30 menit ini ya. 30 menit ini semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Oke ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk supaya kita selalu termotivasi, mendapatkan inspirasi, kita Success Mindset selalu hadir di tiap minggu di hari Selasa jam 7:30 ya. Jadi jangan lupa stay tune di hari Selasa 7:30 malam ada The Success Mindset bersama Pusta Heri Kurnia ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam sukses luar biasa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Yes.